pertama adalah adjusting column. Ini pasti sudah semua, tinggal kita manfaatkan fitur di sini nih. Lalu klik 2 kali, maka dia akan adjusting. Semua kolom akan muncul, tidak ada lagi yang pagar-pagar seperti ini. Yang kedua adalah filter. Filter ini bisa kita manfaatkan lagi fitur ini sehingga header di atas ini nih, header tabelnya kita aktifkan dengan seperti ini. Ini filter tujuannya adalah untuk misalkan kita ingin melihat data yang merit aja. Nah, di sini akan muncul 864 data dari 2240 ya. 864 jadi harusnya merit 864. Terus yang widow atau janda ada 77 data. Nah, itu tujuannya filter. Oke. Menghilangkannya sama, tinggal klik lagi menu home, editing ya, filter dihilang. Atau paling cepat adalah Ctrl Shift L. Ctrl Shift L hilang. Oke. Terus data format. Nah, data format di sini nih. Di date customer, format datanya ini kan masih tidak konsisten. Ada yang nempel di kiri, ada yang nempel di kanan. Nah, ini sebenarnya tinggal kita validasi ya, data, terus text to column. Ya, kita fixkan datanya, next. Tidak ada lagi yang dipilih, harus klik next. Nah, kita rubah formatnya menjadi month, day, year. Ya. Yang mau di-fixkan yang mana gitu, yang formatnya masih month, day, year. Ini kan month, bulan, day, year. Kalau di sini kan sudah day, month, year. Nah, yang mau diperbaiki adalah yang month, day, year. Lalu kita klik finish. Nah, dia udah berubah menjadi tanggal, nempel kanan semua. Yang kedua adalah setelah kita analisis ya, ternyata income ini dia belum fix format datanya. Tanya dari mana? Coba kita kasih insert. Ini coba kita lakukan perkalian. Ya, jadi kalau data yang sifatnya angka itu seharusnya bisa dilakukan perkalian. Jadi contohnya ini saya kali bintang 2. Nah, kalau dia muncul value, kita bisa lihat di sini sebenarnya ada masalah. Katanya adalah, walaupun secara kasat mata bisa kita lihat ya, data yang menempel di kanan itu berarti dia berupa teks. Nah, di sini ada dua kemungkinan, ada sesuatu yang salah dengan formula yang saya ketikkan, ya. Dan formulanya nggak ada yang salah menurut saya, karena memang format perkalian seperti ini, atau there's something wrong with the cell you referencing. Ada sesuatu yang salah pada sel yang kita referensikan. Ya betul. Kemungkinan kedua ini yang terjadi di kasus kita. Ya, saya tambahin lagi contoh nih. Insert ini A, ini 1. Saya coba ini dikali 2. Maka dia akan value aja 2. Jadi F4 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kemungkinan ini yang terjadi pada rumus yang di sini. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini sebenarnya kan dolarnya nempel di kiri ya. Nah, ini ada beberapa teknik. Yang paling mudah menurut saya ya, saya hapus dolarnya ya. Jadi saya menggunakan fitur Ctrl H ya, find replace. Ini ada di home, find replace ini ya. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah yang dolar. Jadi dolarnya ini yang mau kita hapus nih. Nah, di replace dengan tidak apa-apa gitu. Apa ya? Di replace dengan kosong gitu. Replace all. Nah, sudah langsung nempel di kanan. Ini terjadi kalau Excel kalian
Oke, sebentar kayaknya. Saya kalau memunculkan regional, apakah muncul di... Oh, tidak muncul ya. Oke, saya ganti ke settingnya entire text dulu. Oke, nah mana sih tadi Excel? Nah ini ya, saya ulangi. Jadi saya tadi mereplace tanda dolar, replace tanda dolar dengan find replace. Oke ya, find replace dolarnya saya masukkan lalu replace all. Oke, dia otomatis nempel ke kanan. Ini tidak akan terjadi jika regional setting kalian tidak seperti saya. Ya, di sini. Cara bukanya gimana? Klik aja tombol start ini, lalu kalian ketikkan regional, set regional format, nanti akan tampil seperti ini. Ini di Windows 11, mungkin di Windows 10 hampir sama. Ketik aja region, dan kalian lihat di sini region format. Nah, region formatnya umumnya kalian itu masih, atau kalau habis diinstal ya, Indonesia. Sudah. Regional ya, English. Poinnya adalah kalau ini belum English United Kingdom, sebenarnya nggak perlu United Kingdom juga sih, yang penting English aja ya. Regional formatnya English ya. Regionalnya English, maka nanti, karena kan kalau Inggris di luar Indonesia itu titik itu dijadikan koma. Nah, jadi ini 21.474. Tapi kalau di Indonesia 24.474, ini pakainya titik. Gitu ya. Titik. Sehingga di belakang koma ngomongin keribetan. Nah, di belakang koma di belakang ini nih dia harus koma. Nah, kalau di luar negeri dia kan pakainya titik. Jadi koma itu titik, titik itu koma. Jadi dia memisahkan ribuan itu dengan koma. Gitu ya. Nah, kita lihat dia formatnya udah koma, titik, maka otomatis pasti dia adalah luar negeri. Jadi sekali lagi, fitur find replace-nya tidak akan bekerja seperti apa yang saya lakukan di sini jika ya region setting kalian, regional formatnya ini belum ke English United Kingdom, gitu ya. Nah, ini saya minta kalian jelaskan nanti dalam video juga. Ya, tujuannya adalah supaya kalian ingat aja gitu. Ada mata kuliah yang membahas terkait dengan manajemen data gitu. Oke ya, ini padahal sudah dikasih. Nah, ini coba ini kan jadi nempel ya, dia nempel ke kiri nih gara-gara saya kasih koma. Kalau nggak saya kasih koma, coba kita kalikan ini dengan saya kali 2. Nah, dia jalan nih. Tapi kalau ini saya kasih koma 0, jalan nggak ya? Nah, dia langsung berubah jadi teks, ya kan? Karena regional kita sekarang adalah English. Nah, ini nih yang bikin kacau. Perbedaannya seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua adalah kalau mau melihat, itu sebenarnya mudah dengan if juga. Kalau if-nya itu koma, nah koma ini ya, maka dia regionalnya Inggris. Maka kejadian seperti ini bisa dilakukan ya, mereplace dolar menjadi tidak ada apa-apanya, tidak ada dolar, otomatis nempel ke kanan. Oke, ini cara tanda-tanda dia regionalnya udah English. Baik, semoga kalian paham di posisi ini ya. Tadi saya mereplace dolarnya sehingga dia otomatis nempel ke kanan. Karena dia mintanya currency, maka kita rubah currency-nya ya. Oke, di blok aja biar cepat. Currency. Nah, sementara dia pakai ini apa nih, pound sterling ya, apa euro ini, pound apa euro.
Nah, kalian rubah ke more number format, simbolnya rubah ke dolar English ya, English United Kingdom ini ya, ya United States lah sama. Untuk kebutuhan pembelajaran nggak masalah. Nanti kalau udah kerja bener-bener kalian di perusahaan internasional, sesuaikan dengan negaranya. Oke, kalau currency itu nempel, kalau accounting dia menjauh. Accounting udah kita setting, simbolnya menjadi dolar United States. Jadi dia accounting tuh gini, tuh dia nempel ke sini terus. Kalau currency dia nempel ke sini. Oke, berubah lagi ya. Kita ubah aja. Nah, gitu. Oke, clear semua sudah oke. Ada lagi nggak ya yang apa? Ini format data udah ya. Sort data, sorting, sort smart to largest. Ini kayaknya udah paham. Jadi ini kalian blok semuanya. Terus kita custom sort ya. Apa yang mau di sort? Kolom A, kolom B sorry. Dimulai dari yang lahirnya paling duluan sampai yang paling belakangan. Small itu kan berarti yang paling kecil ya, sampai largest. Set. Oh sorry. Kalau dari situ kena semua ya. Custom sort. Wah ini dia kebaca nih. Yearbird. Jadi kalian ngebloknya jangan dari sini ternyata. Jangan dari sini, dia kacau. Ngebloknya ini blok, diklik semua. Terus custom sort. Nah dia muncul nih tuh, Yearbird. Small to largest. Jadi row table-nya ini tidak akan bergeser. Itu ya 1893. Tadi kan 1970 datanya. Gitu. Jadi fungsinya sort seperti itu. Nah, kalian jelasin dengan bahasa kalian, free span. Saya lanjutin ya. Kayaknya udah nih. Kalian bisa lihat di video dan kalian pakai bahasa sendiri. Oke, sekarang min median mode. Sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kita tambahkan lagi ya. Kita mainnya di sini aja nih. 3 ini aja. Sebenarnya juga bisa sih main di sini. Tapi saya rasa cukup sampai sini aja untuk pembelajaran ya. Insert lagi ya, sorry. Oke, ya, insert lagi deh. Mainnya di tengah-tengah. Main, median, mode. Nah, main. Ini misalnya ada geomin, harmony, trimin. Min itu adalah definisi mean dalam Excel. Tuh, adalah fungsi untuk menilai menghitung nilai rata-rata dari data yang ada. Nah, di Excel untuk menghitung nilai rata-rata itu pakainya kan average. Ya, average ya, rata-rata dari contohnya. Saya bikin angka yang acak 9 sampai 30. Ini saya ganti general aja. Nah, angka yang acak nih ya. Average dari ini. Tuh. Ya, ini sebenarnya sama dengan min sih. Tuh, 1,33. Tidak ada koma. Jadi gini. Nah, ini min. Jadi cuman kan munculnya banyak ya, geomin, harmin, trimin. Nah, ini jarang dipakai. Jadi ini kalian bisa lewatkan. Kalian juga bisa kasih alasan karena ini jarang dipakai. Jadi kita lewatkan sehingga berdasarkan definisi min adalah average, rata-rata, maka kita bisa menggunakan rumus average gitu ya. Ini bakalan berubah terus karena dia saya kasih random ya. Acak lagi. Dia akan berubah terus. Oke, ini saya copy. Spesial value. Baru dia stabil angkanya. Nah. Terus median. Oke. Median. Number 1 ini koma, number 2 koma, dia tidak terbatas, maka kita bisa menggunakan blok seperti ini. Nah, nilai median. Oke, ini
Hmm, median apa sih median? Definisi median dalam Excel. Menghitung nilai tengah dari sekumpulan data. Oke, nilai tengah nih. Ya, nilai tengahnya dari sini. Ini kan kita sorting dulu coba ya. Sort. Oke. Yes, oke. Small to just. Oh. Nah, kok dia berubah nih yang. Oh, dia nggak masuk ya. Nah, 1, 2, berapa sih datanya ini? Ada 9 ya. Nah, gampang nih enak. Berarti data yang ke berapa? Data yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bener ya? Bener nih. Median adalah nilai yang tengah-tengah. Mode. Mode ini kita coba 19. Modus ya. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus. Mengembalikan nilai yang paling sering muncul atau berulang dalam rentang data atau array. Nah, jadi yang paling banyak muncul 19, maka dia dianggap modusnya dari sekumpulan data array ini, data kumpulan ini. Itu mode ya. Baik, clear ya untuk sum, min, median, mode selesai. Sekarang sum. Oke, sum, count, average, subtotal. Ya. Oke. Summarize ya. Nah, dia number 1 ini, koma number 2 ini, koma number 3 ini tidak terbatas, maka dia adalah satu blok array ini kita bisa gunakan totalnya $115 juta. Count value 1 ini, value 2 ini, oke. Maka dia tidak terbatas, kita maksimalkan seharusnya 2000 ya. 2216 sesuai dengan datanya. Apa sih? 2240. Nah, ini dia nih. Di total data kan 2240 ya. Nih, count. Tapi kenapa dia terhitung 2216 nih? Nah, ini dari sini kita ketahuan nih sebenarnya ada data yang hilang nih. Ya, ada data yang hilang. Coba ini kita Ctrl Shift L, kita aktifkan. Kita cek dengan memilih, lihat di sini ya. Pasti ada blank. Nah, ini dia nih. Coba kita klik blanknya. Ada 24 data ya. 24 data yang blank, yang tidak mengisi income. Kita clearkan lagi. Ini ditambah 24. Bener ya? 2240 tuh. Berarti benar ada 24 data yang hilang. Nah, count ini dia menjumlahkan satu blok data ini yang ada nilainya. Jadi yang tidak ada nilainya, yang 0 tidak akan di count. Count itu menjumlahkan banyaknya data. Kalau sum menjumlahkan nilai yang ada. Nilai dan data beda ya. Data itu berarti sini ada datanya gitu. Kalau nilai itu angka yang bisa dioperasikan. Nah, ini juga average nih. Average dari sini ya, rata-rata dari sini adalah 52.247. Ya. Gini. Rata-rata ini adalah dari 2216 data. Ya kan? Dari 2216 data. Jadi yang kosong itu nggak dimasukkan dalam perhitungan. Contohnya, contoh ini. Oke, ini saya bikin kosong, ya sama seperti tadi.
average. Ini saya blok ya seperti ini. Nah, ini dapatnya 22 nih. 21,9. Di sini saya masukin nih 14 nih. Tuh, dia berubah tuh. Ya kan? Karena dia dihitung. Yang tadinya awalnya 10 ditambah 18 ditambah 19 ditambah nggak ada ditambah 24 tambah 27 ditambah 27 tambah 28. Nah, ini semua dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini semua dibagi 7. Jadi rumusnya gini nih. Sama dengan ya. Tuh, 21, 528. Karena ada ketambahan 14 setelah 19 ya. Nah, di sini tambah 14 masuk. Karena ada 14, berarti kan datanya tambah 1. Di sini juga jadinya 8. Tuh, ketemunya tuh. Nah, sama ya. Gitu. Jadi average itu gitu cara kerjanya dia. Walaupun dia masuk, walaupun dia kena blok nih, tapi kalau nilainya nggak ada, nggak dihitung. Ya, coba kita kasih 0. Apakah dia berubah? Berubah. Jadi kalau ada datanya, dia akan berubah. Jadi dia di sini memasukkan angka 0. 0 dan di sini pembaginya 9. Makanya nilainya turun. Ya, 18,6. Kalau nggak ada angkanya, ya udah dia lewatin. Nah, ini cara kerja average. Gitu ya, teman-teman. Oke, terus ini clear ya. Saya hapus dulu. Subtotal. Nah, ini lebih keren lagi, subtotal. Subtotal ini rumus yang memanggil rumus lagi. Jadi rumusnya ini mau memanggil rumus lagi. Kalau mau mencari rata-rata, ya average ini akan bekerja secara maksimal di sini. Sorry, saya turunin dulu. Oh, sorry. Gimana ya? Ctrl Shift L, saya hilangin dulu. Saya taruh di sini nih subtotal, karena dia biar kelihatan ya. Datanya ini saya turunin di sini. Oke. Subtotal. Jadi sekali lagi, rumus ini adalah rumus yang memanggil rumus. Keren ya. Kalian mau ngapain nih? Kalian mau mencari rata-rata. Ya, oke, rata-rata. Berarti kalian ngetiknya 1. Subtotal. Ya, 1. Ya kan? Karena tadi dibilang 1 itu average. 1, referensi 1 ini, referensi 2 ini, karena banyak maka kita panggil semua langsung dari sini. Nah, ini ya, sama ya dengan rumus yang ini ya, average ini ya. Tapi cara memanggil rata-ratanya kita menggunakan subtotal. Nah, 1 ini adalah ini kumpulan rumusnya ini nih, tuh. Lihat ya. Kalian kalau mau cari count makanya 2, mau cari count A makanya 3, mau cari max pakainya 4 gitu ya. Saya mau cari rata-rata. Cuman perbedaannya apa nih? Gini. Tolong cari rata-rata terhadap data yang di kolom E. Sama nih, 552.247. Data ini akan berkurang gini ya. Dari sini nih. Saya kasih di sini. Misalkan marital statusnya saya munculkan yang bercerai. 52. Oke, coba alone. Nah, ya, jadi dia akan berubah berdasarkan data yang muncul. Tuh, padahal kan kita ngeblok satu ini ya, tapi karena yang lagi muncul ini, maka nilainya akan mengikuti. Ini aja sih yang dikontrol. Nah, ini dia. Contoh lagi, misalkan yang single. Tuh, dia akan mengsubtotal semua data yang muncul yang single ini aja, yang 480 data ini. Gitu ya. Contoh lagi yang janda.
Nah, 56 ribu. Jadi total ini rumus yang memanggil rumus ya. Tadi average, sekarang saya coba cari yang max ya. 4 dari sini. Nah, dia mencari nilai yang paling tinggi. Totalkan dari nilai yang paling tinggi pada kolom ini, gitu cara bacanya. Jadi subtotal ini adalah rumus yang memanggil rumus. 4 ini adalah angka yang mau kalian cari. Nilai min berarti 5 ya. Nah, 22.000. Jadi orang-orang yang janda ini penghasilannya yang paling kecil 22.000 gitu. Jadi dia bekerja kalau ada filter ya. Tuh, dia bekerja kalau ada filter. Oh, ini min ya. Kaget saya, jadi 1.000. Min kita ganti ke average lagi. Nah, gitu. Oke, ini subtotal. Ya, jadi clear sekarang subtotal. Nah, ini dia. Sum if, count if, dan pivot table ini sebenarnya hampir sama. Apa yang kita lakukan di sum if itu akan lebih cepat dilakukan dengan pivot table. Saya tunjukin. Kita mainnya tadi di 3 ini aja ya. Sekali lagi saya bilang kita mainnya di 3 ini. Saya copy. Oke, saya paste di sini. Nah, sekarang saya ingin ya merekap data. Ya, education ini kalau kita filter kan ya. Kalau kita aktifkan filter data education ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Ada 5 data. Second cycle, ada yang basic, graduation, master, dan PhD. Kalau kalian saya minta untuk buatkan pendidikan yang graduation, ya, pendidikan yang graduation dan status pernikahannya divorce, ya. Oke, X di sini. Nah, berapa nilai tertingginya? Nilai tertinggi dari penghasilannya, ya, income ini ya. Orang yang graduation dan divorce di sini. Nah, gimana caranya? Satu, kalian bisa pakai subtotal. Tadi saya mencari yang tertinggi ya. Max itu 4 dari referensi 1 ini. Nih. Tertinggi tadi currency. Format saya ganti dulu menjadi United States. Set. 600 ini apa ya? 4 tadi apa ini? 4 itu max ya, bener. Berarti penghasilan tertingginya adalah 666.000. Serius nih. Ada ini. Oh iya, ada ya. 666.000 ada ya. Maaf Pak, kenapa Excel-nya convert to number? Nah, nih, cakep nih. Ayo langsung di share screen coba. Biar kita bahas bareng-bareng. Share screen, Mbak. Gak bisa di share screen, Pak, soalnya beda device. Ya sudah, kalau gitu saya nggak bisa jelasin. Convert to number. Ini yang mana ya? Di video itu kan ada data yang income itu loh, Pak, yang mau di convert to number. Nah, itu di Excel saya nggak bisa muncul, Pak. Video convert to number. Yang di part 2. Aduh, suaramu kecil banget tadi.
Marketing raw data. Marketing raw data. Di mana? Di mana, Mbak? Yang income ini. Ya, itu kan kita mau cari rata-ratanya kan, Pak. Nah, terus kita harus pindah dulu ke apa kan? Nah, itu nggak bisa. Loh, dari tadi saya jelasin kamu tidak melihat. Itu udah kalau ikutin tapi tetap nggak bisa ya, Pak. Kalau saya tekniknya hanya menghapus, ya. Saya hanya menghapus dolarnya aja. Dolarnya saya hapus. Tuh, dia udah langsung nempel ke kanan, berarti dia sekarang udah bisa dikaliin. Ini dikali 10, sorry, 13. Clear, jadi saya tidak mengikuti seperti yang di video. Saya punya teknik sendiri. Adakah yang sama seperti Mbak Arianti? Asanti? Punya saya juga, Pak. Tapi kamu udah mengikuti apa yang saya contohkan dengan mereplace seperti tadi? Oh, belum, Pak. Soalnya device-nya lagi nggak di sini. Nah, gitu. Coba ya, ini kan udah saya record ini, nanti kalian bisa lihat lagi. Tujuannya apa sih saya minta kayak gini ya? Supaya ada ini sih, ada bekas. Karena kan kita ketemu cuma 1 semester, dan ini mata kuliah penciri universitas, maka benar-benar kalian punya apa ya, memori yang bagus di sini. Itu jadi tekniknya kalau saya bukan convert to number, tapi langsung saya replace. Saya berbeda sedikit dengan di video. Oke, videonya gimana sih? Mbak Honza. Maaf, videonya YouTube ini. Ya, komersial berikut. Oke, kembali lagi dengan halo. Oh, di sini. Data format, filter, testing column. Ini ya, yang di bagian ini bukan sih? Oh, belum ya. Ada video part 2-nya, Pak. Yang di part 2. Ini income-nya udah di-clearkan. Ini kan yang dibahas sama kalian ini ya? Bener nggak? Yang kalian pertanyakan format to number ini bukan? Convert to number ini bukan? Mbak Asanti? Bukan. Part 2 berarti. Yang di part 2, Pak. Part 2. Part 2. Ini ya, part 2 ya. Sorry. Hai. Yang bagian cleaning. Cleaning income kolom ini. Ya, Kenapa ini? nah, itu kan kalau ngikutin yang di video itu kan, nah, itu kalau misalnya yang awalnya itu kan muncul kalau di ujungnya itu loh yang tanda orange, kalau panah hijau itu loh, Pak. Nah, itu nggak bisa. Panah 3 mana ya?
Panah 3. Panah hijau di ujung tabel. Oh, Ketika yang udah ini, mau yang scroll ini, back to number itu loh. ini. Bukan, yang di atas. Bentar, habis ini kayaknya. Cepat-cepat. Iya, Pak, yang nah itu. Dari Oh, oke, ini ya. Ini dibilang apa sih? Nanti ini kita ubah convert to number. Oke, jadi numbers semuanya. Oh, alah. bagian itu, Pak. Ya sudah, kamu ngikutin. Oke. Coba dia bilangnya gimana ini? Dia ambil dari tengah, dimulai dari 2 sampai terakhir dikurangin 1. Coba ya. Mana tadi Excel yang kedua? Ini. Oh ya, ini ya. Oke. Dia bilangnya gini ya. Mid dari sini dimulai dari 2, karena kan dolarnya nggak dihitung, diambil sepanjang data ini dikurangin 1. Nah, jadinya kayak gini. Terus convert to number. Kelamaan ini caranya dia. Oke, paste ke dalam seperti biasa biar value aja semuanya. Oh. Ya, oke, ini. Jadi dia tuh ngopi ini ya, ini copy ke sini ya, paste value. Nah, muncul nih convert to number. Cara ini ya, cara Di ini bagian itu nggak bisa, Pak. gimana? Di bagian ini Yang kamu di nggak bisa. bagian barusan itu nggak bisa. Oke. Datanya nggak mau nempel kanan. Oke, jadi sebenarnya ini kan ya, ini di copy nih. Ini di copy ya. Nah, paste spesialnya udah kamu lakukan. Paste spesial to value. Jadi klik kanannya di sini, klik kanan, paste spesial value, terus di oke. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Tuh. Convert to number set. Oh, satu ya. Satu nih ngerjainnya, Mbak. Kalau cara saya ya paling mudah. Insert ya. Mudahnya itu ini tinggal di blok ke bawah ya. Find replace, karena yang mau kita buang itu dolar ya. Coba ya saya tunjukin nih. Kalau dolarnya dihilangin, tuh dia langsung nempel ke kanan tuh. Jadi tidak perlu kayak convert to number lagi. Ini apa ya? Cara saya yang berbeda. Nanti kalau kamu nggak bisa convert to number, ya ikutin aja cara saya. Coba kamu cek. Kalau kita buang dolarnya dia nempel ke kanan nggak? Oke, coba lagi nih ya. Ini dikali 12. Oke, jalan ya. Nah, ini dia value nih. Ini saya hapus, jalan tuh. Ya kan? Kesimpulannya, ini yang bikin dia error adalah dolarnya. Makanya di sini saya blok satu utuh kayak gini, lalu saya replace, dolarnya diganti tidak ada apa-apa. Done, semuanya clear. Gimana? Kamu ngikut cara saya atau ngikut caranya di video? Bebas. Kalau mau ikut cara saya, syaratnya adalah harus regional setting kamu dirubah, regional formatnya dirubah menjadi English United Kingdom. Ya. Ini English United States, country region Indonesia, regional formatnya English United Kingdom. Maka cara saya tadi akan berjalan.
Jadi kamu nggak usah fokus ke tidak bisa convert to number-nya, karena ada cara lain yang udah saya tunjukin di sini. Kalau memang nggak bisa, ya kemungkinan setelah pakai rumus ini ya, mid dari sini dimulai 2 sepanjang data ini dikurangin 1 ya. Terus di blok, di copy ya. Terus di sini di paste special value nih ya, paste special value. Terus ini di convert to number. Saya muncul sih sebenarnya. Gitu. Apa ya yang tidak, atau ada langkah yang terlewat? Clear, ini delete. Ini delete. Gitu ya, ini udah terekam dalam video, jadi kamu bisa replay nanti. Masih merecord. Boleh saya lanjut ya? Boleh Pak, terima Baik, kasih. sama-sama. Tadi di sini ya, kita mau lanjutkan ke ini, sum if, count if. Nah, untuk mencari penghasilan yang pendidikannya graduation dan status pernikahannya divorce, kalian bisa menggunakan subtotal. Subtotal, atau kalian bisa menggunakan sum if. Ranknya mana? Sum if atau sum ifs ini? Oh, sum ifs ya, sorry. Sum ifs. Nah, kalau sum ifs, sum rank mana ya? Rank mana yang mau dijumlahkan? Ini ya kan? Koma. Kriteria ranknya mana? Kriteria ranknya graduation di mana? Kan di sini nih. Di sini. Kriterianya apa? Graduation. Gitu. Nah, kita baru nyari yang graduation. Kriteria rank 2-nya mana? Kita akan mencari divorce ya. Divorce, di sini B. Kriteria 2-nya divorce. Kriteria 3 nggak ada ya, karena kita cuma mau lihat yang graduation dan divorce. Oke, kita currency. Oh iya, sum ya. Ini apa sih? 4 itu, oh max. Sorry, harusnya sum 9. Oh iya, nggak bisa ya, sorry. Sum. Jadi ini nggak bisa dipakai. Subtotal tuh nggak bisa dipakai. Nah, ini nih rumusnya. Ya, di video kalau kalian bingung nanti melihat, subtotal itu salah rumusnya untuk mencari kasus. Kan jadi gini, saya nanya nih. Oh, sorry. Bisa. Subtotal sum, jika ya, subtotal ini, jika ini kan graduation, sorry banget. Benar, rumusnya graduation, tuh dia udah mulai ngefilter ya. Dan ini divorce. Aduh, dia nggak kebaca di datanya. Senegal. Oke. Ini ya, saya copy, saya taruh sini biar kebaca. Ini hilang referensinya karena ini F1 harusnya ke F4. Ini referensinya juga hilang, harusnya ke sini. Oke, muncul ya. Tadi sini udah di filter graduation. Di sini kita filter divorce. Tuh, sama kan angkanya ya. Jadi fungsinya subtotal itu ya seperti ini. Nah, cara mencari subtotal dengan teknik yang lain ya seperti ini. Tuh, sum ifs. Jadi jumlahkan ya, sum kalau dideskripsikan, jumlahkan jika, kalau bahasa Inggris S itu kan lebih dari 1. Jumlahkan jika yang pertama ini kriteria ringnya graduation. Kriteria keduanya
marital status ya, gitu ya. Itu penggunaan dari sum ifs. Nah, oke, jadi ini tadi hampir salah saya. Karena dia masih kebuka semua datanya. Kalau udah ke filter, maka nanti hasilnya akan sama seperti ini. Gitu. Oke. Nah, jadi subtotal tidak cocok digunakan di kondisi seperti ini. Yang lebih tepat adalah menggunakan sum ifs. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Divorce, terus marital statusnya apa aja sih? Ada absurd, alone, divorce, marriage, banyak banget ya. Kalian bisa mengerjakan ini dengan cara manual ya. Cara manual seperti ini. Saya panggil lagi notepad-nya. Ribet banget ya. Oke, coba saya dibikin dia menjadi set by set. Nah, ini dia. Hilang lagi. Gimana sih ini biar muncul ini? Kan ini ya ribet ya. Boleh deh kayak gini. Nah, gini terus kalian buka Paint. Jadi kayak screenshot layar. Karena kalian lupa gitu, apa aja tadi ya. Terus kalian ketik di sini. Divorce, absurd, alone. Nah, ini kan pekerjaan yang memakan waktu. Kalian mau ngambil data ini aja karena kalian mau lihat graduation yang absurd berapa, graduation yang alone berapa, gitu kan ya tujuannya. Sama seperti graduation divorce ini. Nah, itu akan lama sekali kerjanya. Cara cepatnya, kalian blok ini berbeda lagi sama video. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data ini ya. Kalian blok, blok data. Ini sini advance ya. Advance, copy to another location. Kalian taruh di sini. Copy to kalian klik. Taruh di sini aja dulu sementara. Klik lagi buat balikin. Nah, klik unique record only. Oke. Kenapa semuanya kena? Saya ulangi lagi. Dia keblok ya. Coba ya. Oke, ini saya blok ya, advance. Di sini nih teman-teman nih. Lihat nih, A1 sampai C. Yang kita butuhkan A di sini. Ya, jadi B ya. B, kita kan mau ambil marital status itu di kolom B. Nah, kalau kita perbaiki ini sebenarnya di sini. Saya blok, saya hapus, klik. Terus copy to another location, ya kan? Ini saya hapus lagi, saya klik di sini, pilih unique record only. Jadi tadi saya ada kesalahan dalam nulis rank ini ya. Dia ngeblok dari A sampai C, padahal yang kita mau ambil adalah yang kolom B. Nah, lihat tuh hasilnya, ya kan? Dapat nih. Ini ke bawah otomatis karena dia judul tabelnya. Oke, dapat nih ya, divorce, single, dan lain sebagainya. Ini saya copy nih. Oke, saya copy. Saya klik di sini. Ya. Ini saya hapus dulu deh. Ini saya... dia hilang. Copy. Klik di sini, klik kanan. Paste spesial. Nah, ini yang keren nih. Namanya transpose. Jadi yang tadinya dia ke bawah, dia akan ke sana. Ya kan? Katanya muncul lagi. Oke, ini dah dia selesai, kita hapus. Graduation juga kalian bisa pakai ya. Advance. Ini saya perbaikin lagi di sini. Copy to another location. Saya copy ke sini. Unique record only. Jadi dia kayak ngefilter.
Yang duplikat dibuang sampai data yang unik aja, data yang education ini dihapus karena dia ambil tabel ini, graduation, PhD. Ini saya hapus nih, ini saya naikin. Sekarang kita dapat nih tuh. Sekarang kita bisa nyari yang graduation divorce sekian, yang graduation single mana. Oke, kita cari lagi ya. Sum if s, mana yang mau dijumlahkan, ini ya, sum rank. Kriteria rank pertama apa? Graduation di mana? Di sini kriterianya, koma, terus kriteria 1 ini ya kan. Jadi kita blok dulu kelompok datanya, terus data uniknya kita taruh di kriteria 1. Kriteria 2 juga kan kita mau cari yang single ya. Single kriteria ranknya di mana? Kelompok datanya di mana? Ranknya di mana? Di sini. Lalu kriteria 2-nya apa? Single kan? Single. Udah selesai. Tuh dapat tuh. Ini saya blok dulu, saya rubah dulu formatnya menjadi currency. Sekaligus saya kasih dia, itu tuh. Coba yang ini ya, YOLO nih ya. Sum ifs, yang mau dijumlahkan mana? Ini nih yang mau kita cari ya kan. Terus kriteria rank satunya mana? Graduation kan rank 1. Di sini ranknya. Kriterianya mana? Ini. Kriteria rank 2-nya mana? Kita kan mau cari yang YOLO. Ranknya di sini nih, YOLO nih. Kriteria yang 2, kriterianya mana? Kriterianya ini. Enter. Ternyata YOLO nggak ada. Bener nggak sih? Coba ya, kita cek. Ini coba Ctrl L, Ctrl Shift L. Ya, YOLO 0 ya katanya ya. Orang yang graduation dan statusnya YOLO. Kita cek. Filter dulu graduation dan YOLO. Kalau graduation yang YOLO nggak ada. Coba saya balik ini. YOLO itu cuma PSD sama PSD. Bener ya, makanya dia nilainya 0. YOLO nilainya 0. Coba kita cari PSD tadi ya, PSD. Sum ifs, sum ranknya ini, kriteria satunya ini, kriterianya ini, kriteria 2-nya ini, kriteria 2-nya ini. Harusnya ada nilainya. Tadi kan ada PSD muncul ya. Nah, muncul nih. Coba kita cek lagi. 96.000. Bener nggak ini? Bener ya, 96.000 ya. Oke, jadi rumus kita bener. Nah, gini nih. Terakhir deh. Sum if first. Kriteria satunya basic, kriteria 2-nya absurd ya. Sum ranknya ini, ranknya mana? Kriteria 1 ranknya di sini ya, karena kumpulan data si basic ada di sini. Kriterianya mana? Kriterianya ini. Rank kriteria 2 si absurd di mana? Di sini. Karena dia nanya ranknya dulu, baru nama kriterianya absurd. Nah, karena hanya 2 kriteria, 2 kosong nih. Bener nggak? Marital statusnya absurd. Ada nggak yang basic? Nggak ada ya. Adanya hanya master sama graduation. Bener, makanya dia nilainya 0. Nah, sum itu menjumlahkan nilai ya. Ada nilainya kan, ini 84.000 itu nilai. Kalau conifs ya, itu menjumlahkan datanya. Oke, ini saya copy lagi. Ini saya hapus. Conifs kriteria rank 1. Nah, dia tidak butuh lagi sum yang mau dinilaikan, yang angka atau nilainya mau dijumlahkan, dia nggak butuh. Dia hanya mencari
rank orang yang graduation sama divorce itu berapa orang gitu ya. Nah ini rank 1 ini kriterianya divorce, graduation. Kriteria rank 2 ini kriterianya divorce. Nah dia jumlahin nih ada berapa orang. Nah itu nggak tepat ini kalau menggunakan mata uang, tapi menggunakan general. Ada 119. Bener nggak nih? Coba kita cek ya. Orang yang graduation, pendidikannya dan status pernikahannya divorce. Oke, graduation. Ingat ya, 119 ya. Oke, ini masih 1127. Jadi divorce ya. Divorce. Nah, tuh 119. Bener ya? Gitu tuh. Jadi count itu ngejumlahin datanya. Ada nggak datanya? Kalau sum itu ngejumlahin nilainya. Makanya dia butuh mana yang mau dijumlahin gitu. Kalau si sum if. Oke, clear sampai sini. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan deh. Kami udah saya rekam, nanti bisa kalian lihat lagi, dan benar-benar saya minta kalian untuk merecord dengan bahasa kalian sendiri. Sampai kalian bisa bercerita itu artinya kalian paham. Itu yang diharapkan sama Bu Asti. Karena mintanya project. Jadi sampai kalian bisa bercerita. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Artinya kalian udah sampai level paham. Udah nggak ngerti lagi, tapi paham. Sehingga bisa menceritakan ke orang. Oke, jadi count sekali lagi adalah menjumlahkan data. Kalau sum if, kenapa dia butuh sum rank? Ya karena dia mau jumlahin nih angkanya berdasarkan 2 kriteria tadi gitu. Makanya akan ada perbedaan parameter rumus. Nah, count if. Ini kalau kalian mau nambahin lagi nih biar keren ya datanya. Kalian bisa nambahin gini. Dan petik spasi orang. Petik. Tuh, ada 119 orang. Begitu dia nempel ke kiri, berarti dia udah nggak bisa dikali nih ya. Ini dikali 2. Nah, langsung value tuh. Gara-gara ada ininya nih. Kalau saya hapus, langsung bisa dikalikan lagi. Gitu ya, ciri-cirinya gampang. Nempel ke kiri berarti dia huruf. Nempel ke kanan, dia bisa di pipolondo. Ping porolan suto. Ping kali bagi tambah kurang. Kalau kalian mau laporan ke bos, tambahin aja nih biar keren. Set. Spasi orang. Ada 119 orang, Pak. Walaupun kamu geser ke kanan juga tetap aja dia value ya. Karena real aktual datanya tuh di sini. Oke, gitu untuk mana sum if, count if. Nah, yang terakhir pivot table. Tadi saya bilang ya, untuk menciptakan tabel kayak gini nih, ya, itu bisa lebih cepat dengan pivot table. Sekali lagi, saya ambil dari sini datanya. Ini nggak dipakai ya. Saya buang aja dulu. Oke, cetak kayak gini misalkan saya copy. Terus saya bikin sheet baru lagi, saya paste di sini. Oke. Ya, kalau seperti video kayaknya dipakai semua ini. Nah, jadi sini tinggal di blok datanya. Dari sini aja deh. Saya tidak pakai yang ini ya. Saya pakai ini. Ctrl Shift panah kanan, Ctrl Shift panah bawah. Oke, jadi saya hanya ngeblok sampai nih. Kalau saya pakai ini kan keblok semuanya tuh. Ya. Dia ngeblok sampai bawah, sampai semua datanya keblok. Kita nggak pakai itu. Kita hanya Ctrl Shift panah kanan, Ctrl Shift panah bawah. Oke. Jadi kita ngeblok seluruh datanya, terus kita klik insert pivot table. Oke, dia nanya nih, mau ditaruh mana? Di
worksheet baru atau existing worksheet. Karena datanya udah banyak ini, kita pilih existing worksheet aja. Jadi dia akan membuat sheet baru di sini. Destination reference is not valid. Sorry, bukan existing ya. Existing itu yang masih ada. Kita pilih new. Nah, jadi dia bikin new. Lihat nih teman-teman. Tadi kita ketiganya di sini sih. Tadi kita ngitung. Jadi yang mana nih? Yang ini kan kolom ya, kolom nih. Yang kolom apa? Status pernikahan ya. Nah, di sini ada kolom, ada row, ada value. Value itu yang mau kita cari nilainya, row itu baris. Coba kita samain deh. Kolomnya itu terdiri dari status pernikahan ya. Oke, kolom status pernikahan. Jadi di sini mayoritas status kalian taruh di sini. Lihat tuh. Dia udah otomatis ngefilter datanya berdasarkan unique data, unique, ada absurd, alone gitu ya. Jadi kalian bisa pakai ini sebenarnya. Kalian copy di sini ya, paste spesial, transpose. Tuh, dapat juga datanya di sini. Ya kan? Tapi kita nggak pakai itu, tujuan kita bukan itu ya. Table. Di mana nih? Nah. Oke. Jadi kan mayoritas status kita tinggal tarik ke sini aja teman-teman. Remove ya. Ini mayoritas status tarik ke sini sebagai kolom. Nah, dia kan seperti ini. Terus tadi apa? Education ya. Education sebagai baris. Kan dia baris ke sini nih. Nah, baris graduation. Baris tuh ya. Education sebagai rows. Nah, sama nggak? Tapi dia graduation punya saya. It's okay, nggak masalah. Coba ini kita sort, custom sort, continue with current selection, A to Z. Supaya sama nih, second cycle basic graduation master PhD. Second cycle basic graduation master PhD. Oke. Terus yang kita mau lihat apa? Yang kita mau lihat adalah income-nya. Maka income yang tengah-tengah ini nih, masukin ke value. Set-dread. Tuh, lihat tuh. Udah dikasih sama dia. Lihat, second cycle. Oh, ini belum pas ya. Ini absurdnya. Custom sort, continue with current selection, A to Z. Nggak mau ya. Oke, ini dibenerin dulu deh datanya. Paste spesial. Nanti kalian bisa skip aja video ini. Di bagian ini, sorry. A to Z. Absurd ya. Nah, udah absurd. Saya copy lagi. Paste spesial. Transpose. Nah, supaya sama aja. Nah, ini nggak dibutuhin. Supaya sama ya. Absurd alone divorce tuh ya. Kosong kan datanya. Lihat tuh. Di sini tinggal kamu kasih ini aja currency. Cepet banget kan? Terus English United States. Tuh. Udah jadi. Ya kan? Second cycle absurd kosong. Second cycle absurd kosong. Divorce, married, single, together 2.500.000. 2.500.000. Udah nggak pakai rumus-rumus lagi. Ya. Nggak pakai rumus-rumus lagi, yang ngerjain sih pivot table-nya. Karena di sini udah pilihannya sum. Kalau mau rubah nih count, tinggal bikin count. Tuh berubah angkanya. General. Cek. 119 orang. Graduation, divorce. Cek. Graduation, divorce. Nah, bener ya. 119 orang. Ya nggak? Cepet kan? Cepet tuh pakai
pivot table. Jadi kalian mesti paham dulu siapa yang jadi column, siapa yang jadi row. Dibalik juga bisa sih. Ini tinggal geser ke sini aja, ini geser ke sini. Tuh. Ya kan? Ngebalik data aja udah. Tuh, dia udah kasih tuh, dia nge-count. Terus kalau misalkan kita rubah sama lagi, nah dia muncul lagi. Jangan lupa counting selalu ini ya. Apa sih ini yang harus dirubah ini, saya lupa standarnya. Nah, oh currency yang nempel. Nah tuh. Oh, apa kalau ini ya? United Kingdom ya. United Kingdom pound sterling kan ya. Itu United States. Coba ya. United States. Saya kasih accounting currency. Oh, dia belum selesai. Ah, bener kan? Currency. Accounting, nah udah dolar ya. Jadi saya settingannya di United Kingdom. Dia pakainya pound sterling. Sekarang saya ganti ke United States, ya kan mata uangnya dolar Amerika, dolar. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini dia. Jadi pivot table itu memperingkas sum ifs dan count ifs. Bahkan di sini kalian bisa membuat ya, diklik insert recommended chart. Nah, ini misalkan tuh. Ya. Di sini mau kalian filter juga bisa nih. Saya mau yang graduation shoot, nah langsung di filter sama dia. Yang statusnya ya jangan kebanyakan filter, nanti dia hilang sih. Absurd dan alone. Saya mau bandingin. Nah, hasilnya kayak gini. Kebanyakan orang yang absurd nih penghasilannya gitu. Ceritanya jadi gitu. Dia otomatis juga nge-filter datanya. Oke, clear pivot table. Jadi dia lebih ringkas aja. Apalagi yang bisa dikerjakan di pivot table, juga ada videonya sendiri sih. Pivot table-nya mana nih? Pivot table analysis field list. Education yang punya anak, statusnya set tuh, jadi tambahin lagi tuh, dia kayak ngefilter lagi. Yang divorce yang anaknya 1, pendidikannya cekel, penghasilannya sekian gitu. Nah, jadi dia lebih apa namanya lebih dalam lagi. Yang punya anak 2, cekel nggak ada penghasilan. YOLO nggak punya penghasilan sampai dia PhD gitu. Widow yang janda, anaknya nggak punya anak ya, yang 0 nih penghasilannya sekian untuk orang yang second cycle. Untuk yang punya anak 1 paling tinggi di mana nih? Di ini nih, PhD. Nah, janda dan PhD paling tinggi nih penghasilannya gitu. Jadi kalian bisa lebih dalam lagi menganalisis datanya. Oke. Ini untuk mencari penghasilan. Jadi value yang mau kita hitung adalah penghasilan. Coba kita cek komplainnya. Income-nya saya hapus, saya remove. Nah, dia kan nggak cocok ya kalau komplain pakai dolar. Kita rubah nih jadi general. Yang paling banyak komplain yang mana nih? Coba yang monitor status, kita home-nya kita buang. Yang paling tinggi komplain adalah yang pendidikan nih, orang-orang pendidikan yang sudah menikah. Dia paling tinggi komplainnya nih gitu. Rasakan
komplainnya. Jadi kita mau cari komplainnya. Kita mau cari lagi anaknya, kid home. Nah, ini analisis berdasarkan anak. Mungkin nanti bisa membuat saluran TV yang khusus. Yang paling banyak mana nih anaknya nih? Oh ini nih graduation dan married. Nah, paling banyak anaknya. Jadi pelanggan kita yang graduation dan married. Datanya dari mana? Datanya kan dari sini. Graduation dan married ya. Ctrl Shift L. Graduation dan married. Tuh, ada 433. Ada 433 orang. Tadi dikategorikan lagi kid home ya. Ini cari, oh ini total ya. Total anaknya. Tapi datanya ada sekian. Ada berapa tadi? Oh, hilang deh. Merit. Nah, 433. Customer. Mau difilter lagi. Yang anaknya, yang udah punya anak nih. Hilang deh. Oh, nggak mau ya. Oke. Kid home yang punya anak 1 dan 2. Graduation dan merit. Nah, ini bisa seperti di rumah sakit nih. Kita mau bikin layanan apa ya? Kita lihat dulu datanya. Itu banyakan di mana? Ada berapa datanya? Ada 188 pasien misalkan. Nah, nanti kita bikin promo. Kita punya nomor teleponnya, misalkan kalian udah dapat nomor teleponnya, kalian bisa WA. Kan gratis sekarang WA. Tinggal kirim WA, promoin. Nah, nanti mana yang respon, kalian record lagi. Ini customer ini merespon. Jadi sehingga mau bikin produk lanjutan yang kamu promoin ke dia. Jadi nggak asal nembak lagi. Gitu. Nggak semua pasien kamu promosiin, karena nanti ada yang risih, ada yang nggak butuh. Kalau nggak butuh, risih, diblokir, kita yang rugi. Tapi kalau tertarget seperti ini berdasarkan analisis data, maka kalian bisa menjaga loyalitas customer atau pasien. Nah, saya harap nanti pada saat kalian bekerja di rumah sakit, teknik olah data seperti ini kalian terapkan. Gitu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mau pakai buka pertanyaan nggak? Saya rasa berapa sih attendance-nya? Kehadirannya cuma 28 ya. Dan tidak ada pertanyaan setelah saya buka. Benar nih? Oh, udah pada live. Oke, kalau nggak ada berarti clear. Mbak Honza ya, clear ya. Pak, untuk TL-nya itu bagaimana ya, Pak? Apa namanya, Mbak? Deadline-nya. Oh, DL ya Allah. Deadline ya sampai Sabtu deh. Kan mau tahun baru, habis tahun baru capek tanggal 1. Saya harap tanggal 2 udah mulai fit lagi buat ngerjain. 5 Januari ya. Sabtu, sorry. 4 Januari. Jam 23.59. Lewat dari itu berarti dianggap tidak mengerjakan. Teknisnya gimana? Teknisnya nanti kirim di linknya, kalian kirimkan di e-learning, di tugas. Nggak jadi di G Drive, Pak, berarti? Iya, di G Drive. Nanti kan ada linknya ditaruh di mana? Di e-learning. Karena di e-learning itu ada
catatan waktunya. Jadi saya tahu siapa yang kelewatnya, siapa yang tidak kelewat gitu. Oh, Siapa sih yang nanya? Saya mau tanya tadi, paham nggak Mbak siapa tadi? Saya rasa paham ya. Oke, karena di sini hanya video penjelasan, jadi tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di tahun depan. Sehat selalu.